instansi mana ini? Apa masih kuliah, apa sekolah, apa bagaimana saya ini? masih sekolah, Pak. Masih sekolah. Iya. Oh, Saya ya. kelas 8. Maaf, Pak. Kelas 11? Gini, kedua, kelas 11. Gini, Pak. Ya, oke. Sebelumnya, namanya siapa ini? Oh, nama saya Rosi, Pak. Ya, dipanggil siapa biasanya? Rosi, bisa Ya, supaya saya kan bisa sih. biar lebih kenal gitu ya. Iya, Pak. Pak Rosi, Saya ya Pak Rosi. Ya, kalau Pak Rosi mungkin mendengar nama saya itu dipanggil Pak Nafis, Pak Wahyu atau di luar sana, saya biasanya sih lebih dominan dipanggil Pak Nafis kalau di ruangan konseling ini ya, untuk teman-teman konselor. Jadi nama saya Nafis, Pak Rosi bisa panggil saja nama saya Pak Nafis. Iya, Pak Nafis. Ya, juga panggil Mas saja. Oh, Ya. Oke, ngomong-ngomong, ini pastinya Mbak Rosi hadir di sini kan pasti dengan sesuatu ya. Kira-kira ada apa? Oh iya, sebelumnya gimana? Sudah nyamankah dengan posisi ini? Atau mungkin suhu di udara kita kurang baik itu nanti kita betulkan, kita nyamankan supaya ketika kita ngobrol nanti tidak ada hal yang terlalu bahasa Jawanya itu sumuk gitu ya. Iya, Pak. Saya sudah nyaman, Pak. Ini hawanya agak panas ya, Pak. Panas ya. Mungkin lagi coba ini ya. Iya. Ya, gitu. Oke. Apa sebelumnya Mbak Rosi ini sudah pernah melakukan sesi konseling? Konseling kelompok, konseling individu, atau klasikal dan lain sebagainya, kan banyak jenis konseling itu. Tidak pernah, Pak. Saya pertama kali. Pertama kali? Iya, baru ini, Pak. Saya kan mau ingin nyoba gitu. Gimana sih konseling itu? Jadi saya pertama kali, Pak. Itu pertama kali mendengar konseling itu, bisa sampai tertarik itu dari mana? Kira-kira dulu pas kelas 10, kelas 1 ya. SMA itu ada penyuluhan kayak gitu, tapi saya nggak terlalu tertarik. Terus kelas 11 awal-awal ini kan ada penyuluhan lagi, terus gitu, apa sih BK itu gitu. Jadi pengen konseling ke Pak. Iya. Apa sih Pak konseling itu, Pak? Gitu. Jadi konseling itu sendiri itu bentuk layanan Mbak Rosi, bentuk layanan dalam rangka misalkan ini Mbak Rosi datang kepada suatu konselor. Jadi ini posisinya harus saya jelaskan dulu. Saya berposisi sebagai konselor di sini dan Mbak Rosi berposisi sebagai konseling. Nah, kalau sebelumnya pernah mendengar konseli itu ya atau dengan nama lain klien biasanya disebutnya gitu. Kemudian konseli ini datang itu tidak lain dan tidak bukan biasanya itu ingin meluapkan suatu hal yang belum bisa diungkap dalam dirinya atau mengalami sebuah rasa yang itu tidak terpecahkan gitu. Pasti dong, tak mungkin ya. Berarti saya kayak sok tahu gitu ya. Enggak, Pak, saya kan juga nggak tahu ya, gitu ya. Berarti konseling itu yang saya dapat ini yang Pak Nafis jelaskan, berarti saya bisa menemukan solusi dari masalah saya gitu, Pak, atau saya bisa memecahkan masalah saya gitu, mungkin ya Pak ya, kayak gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita mungkinkan sekali dalam hal ini. Dengan berbagai kemungkinan kita dalam sesi konseling ini harus saling bekerja sama. Dalam artian ketika kita bertemu, ya kita harus bertemu dalam rangka kita mencari solusi terbaik dalam permasalahan. Jadi tugas saya ini bukan menyelesaikan masalah Mbak Rosi, bukan. Jadi di sini saya berperan sebagaimana mestinya sebagai bentuk profesi saya itu memberikan atau menunjukkan bagaimana ini jalan keluarnya. Jadi Mbak Rosi yang menemukan jalan Mbak Rosi. Ya. Ya, paham. Paham ya? Iya. Iya. Saya kayak beneran ini ya. Iya. Kita relax aja. Oke. Jadi apa nih? Kok bisa sampai Mbak Rosi itu datang ke saya atau ruangan ini saya kira apa? Ada apa sebenarnya? Oh, masalah yang saya bawa gitu, apa Ya. yang muncul di saya gitu, Pak. Tapi perlu Mbak Rosi ketahui ya. Jadi ruangan konseling itu bukan hanya tempatnya masalah. Ini yang sering terjadi pada di luar sana.
konselor, apalagi konselor yang ada di atau berbeda begitu ya, ada di SMA, di sekolah-sekolah itu seringkali dianggap sebagai polisi sekolah itu karena yang ditampung itu hanya orang-orang yang bermasalah, hanya individu-individu dengan masalah. Jadi enggak, jadi yang prestasinya banyak itu enggak terliput begitu. Jadi itu yang mengakibatkan itu ya itu banyak kan teman-teman saya itu gitu Pak, kayak masalah bolos, masalah nggak mencapai PR atau apa kayak telat gitu kan, maksudnya tuh beda gitu Pak. Jadi saya pas kelas 10 tuh takut gitu, ini kok kayak apa ya, kayak hukuman aja gitu buat siswa gitu. Makanya saya takut Pak gitu. Terus kemarin pas awal-awal lu baru tahu ternyata kayak gini ya hanya gitu. Jadi saya memberanikan diri saya buat ya konseling lah gitu loh, katanya yang penyuluh kemarin itu namanya konseling gitu. Saya pengen gitu. Jadi saya di sini gimana? Awalnya niatnya kesini kan mau pengen ya kayak konseling gitu loh. Terus masalah saya itu tentang ini loh Pak, saya itu merasa saya anak zaman sekarang Pak. Zaman now gitu Pak ya. Gimana? Saya tuh insecure Pak. Insecure itu kurang percaya diri gitu loh. Kalau di ruangan, di sekitar saya, kalau berkumpul sama teman itu, saya tuh insecure kayak nggak percaya diri. Kalau saya ngomong takut nggak diajak ngomong. Padahal kan gitu loh Pak. Saya bingung Pak, gitu. Gimana ya caranya bisa ngomong enak gitu sama teman-teman gitu loh. Terus saya kadang-kadang juga mikir apa saya terlalu bodoh jadi orang kayak gitu. Kan ada loh Pak kayak gitu. Saya tuh bingung gitu mau cerita ke siapa, mau cerita ke temen ya Pak bisa loh. Nah makanya saya tuh pengen pas penyuluhan kemarin tuh bisa kayak percaya diri gitu Pak. Jadi saya udahlah saya mengikuti proses seperti itu. Mencoba dulu gitu Pak. Barangkali saya bisa menemukan kenapa sih saya kok rasa kurang percaya diri gitu loh. Gitu. Mungkin ada apa gitu salah pada diri saya atau gimana, pemikiran saya atau gimana. Gitu Pak. Jadi saya sama teman-teman kan kadang-kadang juga gimana ya gitu kayak gitu ngomong aja takut apalagi ngomong di depan umum ya. Di depan orang banyak gitu ya. Gitu kan mau presentasi gitu kayak ada tugas presentasi satu kelompok. Saya juga bingung, kamu aja teman saya aja jadi silakan betul. Makanya saya bingung gitu loh Pak, kenapa sih saya ini Pak? Kenapa ya Pak kayak gitu? Sebenarnya gini Pak Rosi, hal tersebut bisa muncul mungkin ada faktor yang lainnya dari lingkungan, dari dalam diri sendiri atau mungkin mindset yang terbentuk tanpa dasar. Tuh. Jadi sekarang gini, saya tanya itu sejak kapan munculnya? Hari masuk SMA Pak, kelas 10 iya. Masuk SMA. Awal kan adaptasi gitu Pak, saya pikir ya kelas 10 gitu kan dari SMP. Saya dari SMP juga nggak terlalu kayak tidak percaya diri tuh ya enggak sih Pak. Awal masuk kuliah, masuk sekolah maksudnya itu mungkin adaptasi mungkin ya Pak. Saya mikir kayak gitu. Tapi lama-lama kok kayak saya udah hampir mau pas 12 juga kan udah semester akhir kan, kelas 11 gitu. Kok nggak percaya diri gitu, kenapa gitu Pak. Itu awal masuk sekolah ya alat gitu. Kira-kira itu yang Mbak Rosi pertama kali ketika rasa itu muncul itu biasanya pernah terjadi sesuatu pada diri Mbak Rosi. Itu coba itu Mbak Rosi ingat-ingat. Apakah Mbak Rosi dulu itu pernah apa gitu? Mungkin bentrok dengan kelompok siswa yang lain atau pernah gimana? Apa pernah kalau dalam bahasa Jawa itu diejek gitu ya? Kalau diejek kayak dibully gitu tuh Pak? Dibully? Bukan kayak dibully gitu sih Pak. Pas awal-awal itu kan ada orientasi gitu. Terus saya tuh kan kelompok gitu sama anak gitu kan. Nah itu tuh saya tuh kayak gak diajak omong gitu, padahal saya nggak tahu salahnya saya apa. Mungkin saya bodoh atau gimana gitu. Saya jelek apa gimana nggak diajak omong, kayak dibully sih nggak kayak jadi diajak omong, cuma nggak
nggak seasik sama teman-teman yang lain gitu loh Pak. Dan saya tuh kayak nggak cuma saya sendiri gitu sama saya sendiri gitu Pak. Dengan diri. Awalnya kayak gitu sih. Sebenarnya dari berbagai cerita tadi ada sebuah cara ini kembali lagi pada konselingnya, dalam artian kembali lagi pada Mbak Rosi, bahwasanya cara ini bisa untuk memberikan sedikit menekan rasa tegang, rasa insecure, apa tadi insecure ya? Itu rasa kurang percaya diri ketika Mbak Rosi ada di depan orang banyak atau mungkin sedang menjalankan presentasi di depan banyak orang. Cara ini biasanya dipakai untuk meredam agar supaya kita bisa memegang diri, artinya menahan diri kita sendiri dalam rangka kita mengendalikan diri yang pertama, yang kedua bisa melakukan aktivitas kita dengan normal. Tuh. Biasanya mungkin Mbak Rosi sebenarnya sudah mendengarkan sih. Pernah dengar relaksasi nggak? Relaksasi itu kayaknya sih pernah dengar Pak, cuma nggak tahu prosesnya gimana kan? Gimana? Relaksasi itu bentuk pelemasan dari kondisi fisik yang pertama, yang kedua psikis kita yang terlalu berlebihan dalam ketegangan, dalam kecemasan, itu bukan kita lebur ya bahasanya, kita redam, agar supaya dapat rileks, dapat tenang. Dan jika hal ini mungkin kita lakukan secara bertahap, secara berkala, secara baik, secara rutin, dan ketika itu muncul kita terapkan lagi. Itu dapat mengikis proses-proses kecemasan yang ada dalam diri kita, itu dapat kita upayakan untuk meredam. Itu. Berarti proses konselingnya nanti ada proses refleksinya juga gitu. Relaksasi. Relaksasi. Iya. Itu. Relaksasi dulu ya, relaksasi. Refleksi Pak ya. Jadi kita berusaha sesantai mungkin, serileks mungkin, senyaman mungkin. Makanya tadi saya tanya, apakah dengan posisi gini Mbak Rosi bisa rileks? Artinya nyaman nggak? Kalau kita gini bisa dan lain sebagainya. Gini dulu Pak. Nyaman sih Pak kalau kayak gini. Nyaman biasa ya. Pak. Banyak cara untuk relaksasi Mbak Rosi sebenarnya banyak, tapi dalam kesempatan ini kembali lagi pada Mbak Rosi bersedia atau tidak gitu. Jadi saya berusaha untuk ini tips untuk bagaimana caranya supaya nanti kita bisa rileks gitu. Yang pertama, pastikan diri kita untuk nyaman, untuk tenang, mengendalikan diri kita dan mengatur nafas kita, kemudian mengatur pikiran kita, Jadi mengkondisikan dalam bahasa Indonesia, mengkondisikan otot-otot yang tegang kita buat lemas. Beda loh ya, lemasnya ini bukan lemas yang loyo ya. Nanti nggak ada power kita untuk bisa presentasi, untuk bisa berhadapan dengan audiens gitu. Jadi mungkin Mbak Rosi bisa mengambil posisi ternyaman terlebih dahulu. Kita langsung Pak ya? Iya. Besok. Iya. Kita nyaman dulu. Ya, ini nyaman. Jadi ini bukan hipnosis loh. Bukan ya? Bukan ya Pak? Enggak. Tak mungkin kita hipnosis ya. Langsung Satu tidur. dua gitu ya. Oke. Jadi gitu. Ini nggak lama tidur loh Pak? Maksudnya tidur? Ya enggak dong. Oh iya. Nanti siapa yang bangun ini? Oh gitu. Iya, oke. Kita oke. Iya. Kita relax dulu, Cari posisi nyaman untuk diri Mbak Rosi. Yang pertama, nyaman. Sudah? Ya, sudah Pak. Belum apa sudah? Iya, Sudah. nyaman ya. Ya, Nyaman. Oke. Sudah. Tapi ngantuk ya Pak? Iya, belum. Kita mulai. Oh iya. Oke. Tenang, atur pikiran. Kalau
dengan memejamkan mata Mbak Rosi bisa lebih tenang. Silahkan dilakukan untuk Nanti lebih kalau, fokus. maaf ya. Ya. Nanti saya tidur gimana Pak? Oh iya, nanti saya bangunkan. Oh gitu. Gitu, oke. Tenang ya. Tenang. Tidak ada hal yang akan aneh yang kita alami di sini. Kita akan normal. Oke, tenang. Atur nafasnya Pak Rosi. Kita lakukan dengan agak serius, agak santai gitu ya. Oke, kita tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan. Oke, usahakan tenang. Permisi, boleh saya sentuh Pak Rosi? Oh, iya, Ya, boleh. usahakan dengan ini kita relax. Kita posisikan, nanti kalau perlu diselonjorkan, kita selonjorkan. Ya, kita selonjorkan. Oke. Dalam posisi seperti ini, biasanya kita mencoba untuk membayangkan sesuatu hal yang itu benar-benar santai. Pak Rosi mungkin senang dengan nyemil gitu ya, nyemil dalam keadaan yang santai. Oke, silakan dibayangkan dulu seperti hal tersebut. Tetap dengan kita mengatur nafas, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Oke, kita dalam posisi tersantai, rileks. Lemaskan semua otot-otot yang mungkin itu membuat Mbak Rosi tegang, membuat keringat dingin ketika Mbak Rosi ingin presentasi begitu ya. Kita tenang, santuy begitu ya, santuy. Oke, ketika Mbak Rosi dengan posisinya yang santai dalam bayangan-bayangan itu, tetap pada posisi tersebut. Kemudian dengan begitu lebih nyaman lagi sekarang. Kita sekarang lebih nyaman lagi. Oke, setiap regangan otot pada diri Mbak Rosi semakin tenang, semakin santai, semakin rileks. Tenang. Dengan begitu, ketika nanti Mbak Rosi bangun akan merasakan sesuatu yang beda, yang baru, yang new dalam diri Mbak Rosi ketika hal ini akan menjalani aktivitas yang baru. Oke, tarik nafas yang dalam, kita keluarkan. Oke, yang sebelumnya kita tarik nafas pakai hidung, dikeluarkan pakai hidung, kita coba tarik nafas dikeluarkan lewat mulut. 3, 2, 1, tarik, keluarkan pelan. Setiap regangan itu menjadi fresh, menjadi rileks, agar supaya tidak muncul ketegangan lagi. Tarik nafas lagi, rileks. Nah, oke. Setiap ini yang harus ditekankan pada diri Mbak Rosi. Yakinlah bahwa setiap langkah Mbak Rosi itu mendapatkan keoptimisan, mendapatkan keberhasilan yang dalam hal ini akan membantu diri Mbak Rosi untuk bisa tetap tenang, tidak panik dalam suatu kondisi yang memaksa Mbak Rosi untuk tenang. Gitu. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Oke. Sekarang coba digerakkan jemarinya, dikepalkan, dilemaskan, dilemaskan lagi. Oke, silakan dilakukan. Oke. Tetap jaga nafas, pernafasannya. Oke. Lutut-lutut yang semula itu dalam presentasi itu bergemetar. Oke, silakan aja, senyum nggak apa-apa. Itu akan menjadi lebih tenang dan lebih bisa mengondisikan diri. Oke. Terakhir, tarik nafas dalam, keluarkan lewat hidung. Oke.
coba dibuka matanya perlahan-lahan. Oke. Nah, proses ini, halo ya. Sudah, Pak. Oke, bentar. Proses ini mungkin tidak membuat Pak Rosi itu, oh jadi saya langsung dengan keterbatasan saya ini saya langsung bisa. Enggak. Jadi hal ini mungkin pas Mbak Rosi tahu bagaimana cara mencari celah sebelum Mbak Rosi melakukan kegiatan yang mungkin di depan orang banyak gitu ya, ini bisa dilakukan karena kondisi Mbak Rosi sendiri yang tahu bagaimana nyamannya bagaimana. Kalau mungkin dengan saya berdiri begini ya, ini tarik nafas, ini dengan dilemaskan otot-otot yang kaku ini bisa dilemaskan. Kemudian kalau dengan duduk kita bisa lakukan dengan duduk. Kalau dengan bersila itu bisa dikatakan lebih baik. Karena apa? Ini adalah sirkulasi yang baik ketika Mbak Rosi sebelumnya tahu bersila. Duduk di bawah gitu tuh, Pak. Ya gitu. Ambil gini gitu tuh. Ya tahu. Itu kenapa? Itu menjadi alasan kenapa setiap orang mau melatih pernafasan, yoga dan sebagainya itu duduknya bersila. Karena sirkulasi di dalam tubuh ini akan semakin baik dan ini menimbulkan menimbulkan apa yang Mbak rasakan tadi. Gimana sebelumnya? Pertamanya kan ganggu tuh, Pak. Saya nyoba umur kan Iya dong, masa hidup ini sekali nggak pakai nomor. Konseling apa gitu dan ternyata ya alhamdulillahnya ya agak lemes gitu, Pak. Lemes Lemes itu dalam artian enak aja gitu. Enak ya. Lumayan sih untuk pertama kali gitu. Di pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa lakukan dengan duduk bersila begitu ya. Oh ya, duduk di bawah supaya itu akan lebih baik, lebih santai. Karena dengan seperti ini mungkin semaksimal hasilnya pasti ada keterbatasan. Gitu. Nah, mungkin itu tadi ya sebetulnya. Itu yang namanya relaksasi, Pak. Iya. Jadi gitu. Kira-kira ya. Kalau misalnya kan ini pertama kali ya Pak kita. Iya. Untuk sesi selanjutnya boleh, maksudnya saya boleh kesini lagi ya Pak? Boleh dong, boleh. Kita tetap jaga komunikasi ya, jaga komunikasi yang baik dengan nomor yang sudah tertera. Oh iya, siap. Itu mungkin kan saya kan apa ya, saya potong omongan. Iya. Kan saya kan baru pertama kali gitu, terus nanti saya kan udah relaksasi gitu dengan Pak. Mulai pikiran-pikiran dari semuanya gitu. Kan saya balik ke maksudnya besok kan sekolah lagi gitu kan, mencoba gitu. Saya nanti balik lagi ke sini terus membicarakan perkembangan lah gitu misalnya. Betul. Gitu ya Pak. Betul, kita harus bicarakan hal tersebut. Atau nanti tahu prospeknya gitu. Gimana? Ya. Begitu ya. Iya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak sih Pak. Gitu. Besok aja untuk sesi berikutnya mungkin ya. Nah, sini lucu ya, lucunya Pak. Ke sini ya. Iya Pak. Dia enggak tegang Juga Pak. saya. Gitu. Saya juga Nanti terus. saya yang tegang, Bapak tegang. Gimana kan? Kita yang ketemu aja ya. Oke. Gitu. Kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, Iya. saya berterima kasih sekali Pak Rosi berkenan datang di ruangan ini ya. Iya Pak. Ya. Jadi Saya juga terima kasih Pak. di proses ini mungkin kita cut, kita framing sampai kita akhiri sampai sini dulu. Kita nanti hubungan oleh Nanti saya kita rencanakan kita bertemu kembali pada hari apa, ke pekan berapa gitu ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga. Ya, selamat siang.